Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini itu adalah rukun wudu, yakni menyucikan diri sebelum menghadap Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ada proses terlebih dahulu yaitu berwudu. Tetapi pembahasan kita pada hari ini itu lebih spesifik, yaitu hanya membahas tentang rukun wudunya saja. Nah, di sini mengapa wudu itu penting? Mengapa sebelum sholat kita harus melaksanakan wudhu? Iya. Kenapa sih? Pasti kalian juga bertanya-tanya apa hal penting dari wudhu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu adalah wudhu adalah syarat sah sholat. Jadi kalau semisal tidak ketika sholat tidak wudhu berarti sholatnya batal, sholatnya tidak sah dan pastinya tidak diterima gitu ya. Yang kedua, tanpa wudhu sholat tidak diterima. Nah tadi. Yang ketiga, wudhu membersihkan lahir dan batin kita. Yang terakhir, setiap muslim wajib memahami tata cara wudhu dengan benar. Nah, juga kemudian dengan berwudhu kita pasti menjadi orang-orang yang suci gitu ya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, teman-teman. Yaitu Allah yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, di sini selanjutnya apa sih wudhu itu apa gitu? Apa itu wudhu gitu kan? Nah, biar kalian tidak penasaran, mari kita tonton video ini bersama-sama. Wudu adalah syarat sah sholat. Tanpa wudu, sholat tidak akan diterima. Ada beberapa alasan kenapa kita harus berwudu sebelum sholat. 1. Wudu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 dijelaskan tata cara berwudu sebelum menunaikan sholat. Kedua, wudu menyucikan diri kita dari hadas kecil sehingga bisa menghadap Allah dalam keadaan suci. Ketiga, wudu menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba berwudu, dosa-dosanya keluar bersama tetesan air hingga bersih dari kesalahan. Keempat, wudu memberi cahaya di hari kiamat. Orang yang rajin berwudu akan dikenali dengan wajah, tangan, dan kakinya yang bercahaya. Maka dari itu sahabat, jangan pernah tinggalkan wudu sebelum sholat. Karena wudu bukan sekadar membersihkan anggota badan, tapi juga menyucikan hati dan menghapus dosa. Nah, setelah menonton video tadi, semoga teman-teman semakin paham apa itu wudhu. Kemudian selanjutnya di sini ada dasar hukum wudhu, gitu ya. Dasar hukum itu biasanya ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini ada dasar hukum wudhu dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, itu ada jadi sudah jelas bahwasanya ada dalil tentang berwudu gitu ya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum yang utama. Jadi kita harus melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya apa itu rukun wudhu gitu ya? Apa yang kalian ketahui tentang rukun wudhu? Seperti itu ya. Jadi di sini rukun wudhu adalah bagian-bagian wajib dalam wudhu yang harus dilakukan secara lengkap dan berurutan. Jika salah satu rukun tidak dikerjakan, maka wudhu menjadi tidak sah, sehingga sholat dan ibadah lain yang mensyaratkan wudhu juga tidak sah. Gitu. Jadi juga tidak sah. Nah, kemudian kita harus mengetahui apa saja sih rukun wudhu yang harus kita ketahui, karena di sini adalah bentuknya rukun. Jadi yang benar-benar harus kita lakukan, yang wajib harus kita lakukan, dan tidak boleh ada satu anggota yang tertinggal untuk dilakukan ketika berwudu. Nah, itu dinamakan dengan rukun wudu. Nah, ada berapa sih rukun wudu itu? Nah, ternyata rukun wudu itu hanya ada 6 gitu.
bukan yang kita ketahui, bukan yang kita ketahui secara keseluruhan, kayak semisalnya telinga atau mungkin berkumur-kumur, itu bukan termasuk ke dalam rukun rukun wudhu. Nah, ternyata rukun wudhu itu hanya ada 6. Nah, mari kita ketahui bersama, gitu ya. Nah, rukun wudhu itu ada 6, seperti yang tadi sudah disebutkan. Rukun wudhu yang pertama itu adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir itu adalah tertib. Nah, rukun wudhu yang pertama tadi adalah niat, gitu ya. Nah, niat karena sesuatu itu harus diawali dengan niat. Sebagaimana dengan wudhu, wudhu pun harus ada niatnya. Bagaimana niat berwudhu? Nah, di sini sudah tertera bunyinya seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgori faradhon lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita hendak berwudu maka bacalah niat, karena bacalah niat. Kemudian yang kedua ada doa membasuh muka. Nah, rukun wudhu yang kedua itu selanjutnya adalah membasuh muka. Ketika membasuh muka, kita juga ada doanya, yaitu Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, yang artinya, ya Allah putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Jadi itulah pentingnya doa. Kita harus selalu berdoa, entah di mana doa kita akan diijabah. Kemudian ada doa membasuh kedua tangan. Nah, doa membasuh kedua tangan antara tangan kanan dan tangan kiri itu pastinya berbeda. Yang pertama ada di tangan kanan. Tangan kanan bunyi ketika membasuhnya itu seperti ini. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Yang artinya, ya Allah berikanlah kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian untuk doa membasuh tangan yang kiri bunyinya seperti ini. Allahumma la tu'atini kitabi bishimali wala min wara'i dhuhri. Ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiri, dan jangan pula diberikan dari belakang punggungku. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara doa membasuh tangan kanan dengan tangan kiri. Dan ingat jangan terbalik antara doa membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Nah, selanjutnya di sini ada doa membasuh sebagian kepala yang bunyinya Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, halangi rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Nah, ini adalah pentingnya doa supaya kelak nanti di akhirat rambut dan kulit kita bisa terhindar dari sentuhan api neraka. Selanjutnya ada doa membasuh kedua kaki. Nah, di sini doanya itu bukan hanya untuk satu kaki, tapi untuk keduanya. Jadi tidak ada di sini tidak ada perbedaan antara membasuh kaki yang kanan dan doa membasuh kaki yang kiri. Tetapi ada beberapa mazhab yang membedakan antara doa membasuh kaki kanan dan doa membasuh kaki kiri. Tapi di sini tidak ada perbedaan. Nah, bunyi doanya seperti ini. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Yang artinya, ya Allah mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. Nah, itu doanya seperti itu untuk kaki kanan dan kaki kiri, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Jadi tidak ada perbedaan sebagaimana doa membasuh tangan gitu. Nah, yang terakhir di sini, yang paling terakhir itu adalah tertib. Nah, tertib. Kenapa tertib masuk ke dalam rukun wudhu? Karena tertib itu harus berurutan. Jadi yang awalnya diawali dengan niat dan harus diakhiri dengan tertib. Harus diakhiri dengan doa gitu ya.
harus diakhiri yang terakhir. Kalau yang terakhir di sini adalah dengan membasuh kedua kaki gitu. Jadi tertib itu harus masuk ke dalam rukun wudhu karena dia harus berurutan tata cara berwudunya. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh loncat-loncat, entah dari membasuh muka tiba-tiba langsung ke telapak kaki baru tangan gitu ya, itu tidak boleh. Jadi di sini tertib memang harus dimasukkan ke dalam rukun wudhu, salah satu rukun wudhu. Nah, alhamdulillah kita sudah di ujung materi. Nah, di sini ada pesan penutup untuk teman-teman semua ya, bahwasanya wudhu yang benar adalah awal ibadah yang diterima. Jadi mari kita biasakan berwudhu dengan tenang, memahami rukunnya, tadi rukunnya ada berapa, dan urutan yang pertama apa sampai yang terakhir apa, kemudian menjaga kebersihan diri. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.